Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala 'aidan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-ayah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul musibah yang pada kesempatan ini keluarganya sedang mengantarkan jenazah dan insya Allah sudah dikuburkan malam ini di kampung halamannya di Purworejo, ya, di Purworejo. Alhamdulillah menurut kabar ya sudah sampai, walaupun memang perjalanan sangat jauh, 10 jam kurang lebih. Yang saya hormati para Ustaz Khairuddin, Ustaz Aris Menandar, para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, khusus juga Pak Anta, sepuh kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita berada di kediaman Bapak almarhum Purwoto, Ibu Mamatari, ya, Ibu Sri Heru, untuk sama-sama kita bertakziah pada kesempatan ini untuk menghibur keluarga duka, karena kita sebagai tetangganya turut berbelasungkawa atas kepergian saudara kita tercinta menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau ditempatkan Allah di tempat yang layak sesuai dengan amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat beliau yang selalu berittiba, taat terhadap apa yang beliau ajarkan kepada kita, yaitu Al-Quran, tentunya dengan praktek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian praktek kita sebagai umat beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Pak Purwoto ini adalah orang baik, orang yang selalu berusaha mengerjakan kebaikan, beramal soleh. Tentunya kita sebagai manusia juga sama-sama seperti beliau memiliki keterbatasan-keterbatasan.
Beliau saya lihat sangat mendukung kebaikan-kebaikan yang dijalankan oleh kita semua jamaah. Sangat mendukung apa yang dikerjakan kebaikan oleh istrinya. Ya. Kemudian beliau adalah jamaah yang taat, yang selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kesadaran beliau bahwa tentunya dengan berjamaah ya, kita sama-sama ya, mengarungi kehidupan ini untuk sama-sama nanti kelak di kemudian hari ya, kita juga bisa bersama-sama di kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita gunakan malam ini 3 malam dengan sangat baik harusnya. Karena memang kematian adalah guru yang paling terbaik bagi kita yang masih mempunyai sisa umur. Karena kita juga akan mengalami yang demikian. Tidak ada di sini yang tidak mengalami demikian nanti. Cepat atau lambat, apakah setelah menyampaikan tausiah ini, ataukah selagi kita mendengarkan tausiah, yang ngasih tausiah dipanggil Allah, matilah, jatuh dari tempat duduk ini. Atau para hadirin sekalian, ada salah satu di antara kita yang tiba-tiba plok aja. Nah, siapa nih? Ayo, mau nggak? Ya kita nggak tahu. Apakah sampai besok umur kita, ataukah Allah masih memberikan garansi umur yang akan lebih panjang lagi, sehingga kita diberikan kesempatan untuk selalu senantiasa bertobat setiap hari, paling tidak 5 waktu dalam sholat. Menyadari, menginsafi bahwa kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Ini bagi yang hidup kita ini. Artinya tausiah seperti ini sangat bermanfaat bagi kita. Maka kita laksanakan ketika malam hari takziah, sebagai bekal kita, ilmu kita dicas terus ya, ini sebagai salah satu cas bagi diri kita masing-masing. Bagi yang telah meninggal, kita mendoakan kepada beliau yang telah meninggal ya. Bagi yang hidup kita mendoakan, bagi yang mati juga kita mendoakan ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup yang mati kita doakan ya, gitu. Untuk bagaimana mencapai kehadiran Allah dengan baik, dengan sempurna, menjadi ya, membawa amal soleh. Itu yang kita harapkan semua. Itu. Ini. Kemudian kita sebagai manusia yang diberikan raga, manusia diberikan raga, ya kita itu manusia. Karena sesuai dengan ya, saya dicari-cari ayat. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan di sini. Saya catat-catat ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna in hadza ghafilin. Ingatlah kata Allah, ketika aku mengeluarkan, kata Allah, Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dan semua keturunannya dari tulang sulbi mereka. Mereka diberikan kesaksian oleh Allah. Kata Allah, alastu birabbikum,
betulkah aku ini Tuhanmu? Ini yang ditanya ruh ya. Karena jasadnya masih ya di dalam rahim, ya akan ditiupkan ruh itu ke jasad itu. Jadi yang ditanya itu ruh. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka yang ditanya itu semua yang menjawab, ya. Qalu bala syahidna. Ya betul, engkau adalah Tuhanku. Kami menjadi saksi. Maka kata Allah, kami memberikan demikian kesaksian demikian itu supaya nanti di akhirat kelak nanti dia nggak ada yang berkata, oh saya nggak tahu, gitu ya. Saya nggak tahu dengan hal ini. Saya nggak tahu ada Allah. Saya nggak tahu ada Rasulullah. Saya nggak tahu ada pembawa kabar berita Nabi. Begitu. Nah, yang jadi masalah ketika ruh itu mendapatkan cangkangnya, yaitu jasad kita, ya, jadilah dia embrio yang hidup setelah ditiupkan itu ruh, ya. Kemudian keluar dia, dilahirkan, ya. Maka kata hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu au yuhawidani au yumajisani au yunasirani, ya. Tebak-tebak itu ada yang Nusrani dulu, Yumajisani dulu, ya, Yahudi dulu, ya. Intinya adalah setiap anak Adam yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, ya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang ada di lingkungannya ini yang akan menjadikannya dia itu, ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya. Tadinya dia Muslim, tadi udah ada kesaksian dari Allah itu, rohnya, ya. Ketika dicampur dari unsur-unsur tanah, maka kemudian nanti akan terpengaruh dengan hal keduniawian, ya, dengan hal keduniawian. Padahal dulunya fitrah. Fitrah itu ya banyak pengertiannya, ya, suci, bersih, tidak ada noda, seperti kertas tabula rasa. Kalau dalam penelitian ilmu fisika itu, ya kertas tabula rasa itu kalau dikasih tinta dia melebar. Ya artinya dikasih noda, ya dia kemana-mana. Jadi kertasnya bersih, belum dikasih tinta. Itulah, ya. Nanti padanannya di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullah allati fatrana sala 'alaiha la tabdila li khalqillah, dan seterusnya. Itu. Nah, pertanyaannya, kita itu siapa? Who am I? Kita itu siapa? Apakah kita itu jasad kita yang berbentuk casingnya ini, yang ada raga-raganya seperti ini semua? Kita itu siapa? Ya. Sebelum ada jasadnya, ruh dulu yang sudah diberikan kesaksian oleh Allah. Alastu birabbikum, maka dijawab bala syahidna. Betulkah aku ini Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhan kami. Semuanya jawab seperti itu, ruh-ruh itu. Ya. Nah, kita itu siapa sebenarnya? Kalau saya seperti ini, kalau saya di tempat kerjaan saya dipanggil Pak Mas Rijal, Pak Direktur, apakah di rumah jadi direktur LPKIK? Enggak, di rumah saya kalau sama anak-anak saya dipanggil ayah, saya jadi ayah. Kalau sama istri saya dipanggil suami, saya suami. Sesungguhnya saya itu siapa gitu. Nah, makanya disebut siapa itu, mana orangnya gitu. Maka ketika kita ruh itu bercampur dengan jasad kita ini, bercampur dengan ya unsur-unsur tanah ini, kemudian semua berpikirnya ya ikut ke dunia. Maka dia ngikutin bapaknya agamanya apa, lahirnya di mana. Kita nggak pernah minta agamanya kita Islam, ya. Kita nggak pernah minta dilahirkan di Indonesia, ya, di Tangerang, di Tanah Tinggi, nggak minta.
Itu hak prerogatif Allah. Ya, bisa-bisa kita dilahirkan di Afrika, Pak, kalau Allah mau. Ya. Ini beruntung nggak dilahirin di Indonesia? Ya juga. Yang beruntung nanti kalau udah sukses bawa diri kita ke akhirat. Itu kalau beruntung. Kita jadi bangkrut, ya, kalau kita nggak sukses bawa diri kita ke akhirat. Bangkrut nanti. Bangkrut bukan karena hartanya habis buat bayar utang, bukan. Bangkrut nanti di akhirat itu adalah ketika kita punya segudang amal soleh, kemudian kita misalkan menggunjingkan orang, maka transfer tuh kayak ATM. Ya, amal soleh kita berkurang. Kalau amal solehnya habis, ya, maka orang yang kita gunjingkan itu kemudian dosanya nambah ke kita. Itu dalam satu riwayat hadis seperti itu. Ya, tadris. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia seorang Majusi, Nasrani, ya, Yahudi. Masyarakatnya yang mempengaruhi pemahaman kita. Gitu. Maka oleh karenanya ya, kita terlahir ke dunia ini sekarang sedang ya berkutat dengan kehidupan keduniawian kita. Siapa yang lulus? Lahir ke dunia, ya, kemudian melakukan sesuatu, apakah dia lebih banyak melakukan amal kebajikan, apakah dia lebih banyak melakukan keburukan-keburukan, ya, itu menjadi pilihan masing-masing, ya, menjadi pilihan masing-masing, ya. Wahadainahun najdain, dua jalan, kita memilih yang mana, itu Allah memberikan sepenuhnya kepada kita semua, ya. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa kita semua pasti akan menghadapi sakaratul maut. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajalun. Dan tiap-tiap umat itu ada batas akhirnya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajal itu datang kepada mereka, mereka tidak dapat meminta, ya, entar dululah, saya mah nyawanya masih panjang. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia tidak dapat mengakhirkan, menunda-nunda waktunya ketika ajal itu datang. Dan juga tidak dapat meminta, aduh cabut aja nyawa saya sekarang. Wa la yastaqdimun. Dan tidak dapat memajukan, ya, saya udah gak kuat lagi menahan beban penderitaan itu, maka ya malaikat Israel cabut saya sekarang, begitu, ya. Jadi tidak dapat menunda dan tidak dapat minta cepat-cepat, ya. Kalau sudah datang, siap atau enggak siap, kita pasti akan mengalami namanya kematian. Kira-kira udah siap nggak? Ya, siap. Siap. Emang belum siap. Masya Allah. Ya, belum banyak amalnya. Amal ada di dalam buku amal. Iya. Iya. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di manakah saja kamu berada, ya, kematian itu, maut itu pasti akan mendapati kamu.
Meskipun kamu itu bersembunyi di mana? Gedung yang kokoh dan yang sangat tinggi. Nyumput di situ kita, maut datang. Ngeri nggak nih? Biarin sengaja ngeri-ngeri, ya, supaya kita senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah, laksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya, ya, bertakwa. Ya, jadi kita nggak dapat menghindar. Ada satu riwayat yang ya kira-kira ya saya pernah juga menceritakan ini, ceritakan lagi karena jarang-jarang nih kayak gini. Ya. Ya, riwayat ini bisa dijadikan ibrah. Ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu sedang memberikan arahan pengajian kepada para jamaahnya. Ada satu jamaah yang gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia ada yang ngeliatin terus dari pojok sana. Ada orang yang ngeliatin terus dari pojok sana. Tapi diliatin tapi gelisah. Saking gelisahnya dia bertanya pada Sulaiman, wahai sahabatku Sulaiman, wahai Nabi Allah, itu siapa sih itu orang ngeliatin saya aja? Saya jadi ngeri. Nggak dikasih tahu Nabi Sulaiman. Yang mana orangnya? Itu pojok. Dikasih tahu juga akhirnya. Itu malaikat maut. Masya Allah. Coba. Itu malaikat maut. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Masya Allah, malaikat maut ngeliatin saya. Ya Nabi Sulaiman, tolong bantu saya. Ya, Anda bisa menyuruh angin terbangkan saya ke negeri India. Ya karena itu sahabatnya dibantu. Dus langsung diterbangkan ke negeri India. Ketika orang itu tidak ada, itu malaikat datang nyampirin Nabi Sulaiman. Hai Israel, kenapa engkau ngeliatin dia gitu teman saya? Aku ini heran ya Nabiullah. Dia itu jadwalnya meninggalnya di negeri India, kenapa ada di sini? Nah lu coba. Jadwal meninggalnya di negeri India hari ini, kenapa ada di sini? Ya karena dia datang ke sana, ya udah dia di sana. Akhirnya ya tetap maut itu datang. Detik itu juga nggak bisa ditunda, nggak bisa buru-buruin, udah datang. Nah ini ya, walau kuntum fi burujin musyadid, kamu berlindung di tempat yang kokoh, bangunan yang kokoh terbuat dari baja di bunker Irak yang nggak bisa ditembus oleh peluru kendali, ya, atau bangunan yang saya tinggi sampai ke langit itu, ya, membatasi malaikat, nggak bisa, tetap mati aja, itu sudah. Nah itu, ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya nggak buat jam nih, kalau saya kelamaan, tolong diingatkan.